ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya siapakah nama kakak? Nama Desi Tomako. Sudah berapa lama kakak berjualan bakso? Sudah jalan 3 tahun. Apakah kamu boleh tahu mengapa kak memulai usaha ini? Karena usaha ini banyak diminat. Orang kan karena ini makanan yang banyak dijual gitu lah. Dari pukul berapa kakak mulai berdagang? Dari pukul 10 pagi sampai jam 10 malam. Selain bakso, ada usaha lain yang kakak tahu? Cuman ini per wifi. Kira berapa modal yang kakak keluarkan dalam sekali? Dari sekitar 600-an sampai 800. Berapa harga seleksi satu bakso? Satu bakso 10.000 sama PS-nya 7.000 jadi 13.000. Kira-kira berapa keuntungan kakak dalam sehari berjualan? Satu hari. Kalau bersihnya 200-an. Terus selama berdagang ada kerugian nggak kak? Alhamdulillah sih belum ada kerugian. Masih jalan biasa. Siapa yang membantu kakak dalam berjualan? Ada suami sama kakak ipar. Jenis varian bakso apa yang kakak jual? Ada 2 varian, ada bakso urat sama bakso mercon. Oke kak, bagaimana kalau banyak pelanggan yang ingin membeli dan ingin cepat dilayani kak? Harus bersih, geraknya cepat, sesuai antrian. Sesuai antriannya kak. Pertanyaan berikutnya kak, apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kak? Alhamdulillah Cukup ya. Suka duka yang dialami kakak selama berdagang? ada sukanya kalau ramai kan, apalagi kalau weekend kayak Sabtu Minggu malam Minggu. Dukanya tuh dia nambah gak penjual, pasti ada ramai sepi, pas sepi gitu agak merugikan sedikit. Apa harapan atau keinginan kakak setelah usaha dalam kurun waktu selama ini? Harapannya semoga usahanya makin lancar, pelanggannya makin ramai, banyak yang tahu orang, apalagi orang sekitaran kita sini di Jungkat nih kan, kalau bisa lebih dari Jungkat sana gitu kan. Minta lancar kan ya. Kak, atas waktunya apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ya sama terima kasih juga udah wawancara di Pak Suharto. Terima kasih. Adalah jenis makanan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan dicampur dengan bahan lain. Daging yang digunakan untuk membuat bakso seperti daging sapi, daging ikan, dan daging ayam. Mayoritas bakso yang dijual di Indonesia adalah bakso daging sapi. Bakso umumnya berbentuk bulat, namun dengan seiringnya perkembangan zaman, kini bakso dengan berbagai bentuk dan isian. Usaha bakso merupakan salah satu usaha industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan cepat saji. Bakso yang banyak digemari masyarakat membuatnya berkembang pesat. Perkembangannya membuat banyaknya penjual bakso di kalangan masyarakat. Selain dengan membuka warung, bakso juga dijual keliling menggunakan gerobak ataupun motor. Banyaknya penjual bakso di kalangan masyarakat kemungkinan menimbulkan persaingan di antara penjual. Persaingan merupakan hal yang biasa terjadi pada beberapa pedagang. Bakso merupakan makanan yang paling banyak diincar banyak orang, apalagi saat musim penghujan. Bakso biasanya hadir dengan kuah yang hangat dan gurih. Hidangan dari daging sapi atau ayam yang diolah dengan kuah kaldu akan terasa nikmat jika disantap ketika cuaca sedang dingin. Semangkuk bakso saat hujan bisa membantu menghangatkan tubuh. Hidangan yang hangat akan membuat Anda menjadi lebih segar dan bersemangat. Banyaknya pedagang bakso membuat para pembeli bingung untuk memilih tempat yang diinginkan.
rasa dari masing-masing pembuatan bakso mereka yang akan menentukan ketertarikan pelanggan dalam membeli. Bukan hanya soal rasa saja, tetapi juga pelayanan yang diberikan penjual akan mempengaruhi ketertarikan pelanggan. Apalagi dengan harga yang murah, meriah, tentu menjadi ketertarikan sendiri bagi pembeli untuk membelinya. Selain itu, tempat yang bersih membuat minat pelanggan semakin yakin dengan tempat pilihannya. Bakso memiliki banyak varian yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah bakso mercon. Bakso yang satu ini pas banget buat yang suka pencinta makanan pedas. Bakso mercon ini memiliki isi daging cincang dan potongan cabai rawit atau sambal super pedas. Bakso mercon ini membuat para pencinta pedas semakin ketagihan. Bakso mercon juga menjadi pilihan yang tepat dimakan saat cuaca hujan. Sekilas mungkin tampilannya sederhana dan tidak berbeda dibandingkan bakso biasa. Namun rasa dan sensasi yang dihasilkan sangatlah berbeda. Bakso mercon memiliki rasa daging yang padat dan gurih, yang diikuti oleh rasa pedas yang panas dan terasa hingga ke tepi lidah. Tidak semua orang bisa menahan level kepedasan bakso mercon. Namun bagi mereka yang suka tantangan, bakso mercon bisa menjadi tren makanan yang sangat populer. Ketika pelanggan sedang ramai, membuat penjual harus ekstra cepat dalam melayani pembeli. Meskipun menyajikan bakso tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi keadaan yang sangat ramai dan pesanan yang melonjak membuat pesanan menjadi agak lebih lama. Keramaian biasanya tidak terjadi di setiap harinya. Keadaan yang sangat ramai dan dari biasanya hanya terjadi pada hari-hari tertentu saja. Selain itu, rasa tidak sabar para pembeli kepada penjual membuat penjual terganggu dalam membuatkan pesanan. Ketidaksabaran pembeli dapat mengganggu konsentrasi penjual dalam pembuatan pesanan. Pesanan yang seharusnya diberikan kepadanya malah diberikan kepada yang lain. Kesalahan yang terjadi membuat pembeli banyak melakukan protes kepada penjual. Maka dari itu, penjual harus ekstra sabar dan ramah dalam menerima protes yang diberikan pembeli. Meskipun protes tersebut bentuk dari ketidaksabaran pembeli, penjual juga harus tetap memberikan pelayanan yang baik walaupun pembeli banyak melakukan protes akibat ketidaksabaran dari pembeli tersebut. Ketika pelanggan sepi membuat penjual merasa sedih karena dagangan mereka tidak habis. Keadaan yang sepi dapat membuat penjual merasa rugi karena modal yang dikeluarkan untuk membuat bakso hari ini tidak balik modal. Keadaan yang sepi jika sering terjadi membuat penjual tidak dapat mencapai target penjualan mereka. Target yang tidak tercapai dapat membuat kerugian semakin besar. Dan itu, penjual harus membuat strategi agar target mereka dapat kembali lagi. Promosikan jualan bakso mercon, memberikan informasi kepada konsumen yang dapat memberikan pengaruh pada pembeli. Promosi dapat dilakukan lewat media sosial. Media sosial yang luas membuat banyak konsumen dapat mengetahuinya. Tidak hanya itu, letak yang strategis juga akan membuat semakin banyak pelanggan yang berdatangan. Promosi jualan bakso juga dapat meningkatkan target penjualan. Target yang tercapai membuat mereka mendapatkan keuntungan sehingga tidak terjadi kerugian. Bakso merupakan makanan yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia. Salah satu alasan mengapa bakso disukai oleh banyak orang adalah rasa yang lezat. Tekstur yang bakso yang juga kenyal menjadi alasan mengapa banyak digemari masyarakat. Bakso adalah hidangan yang dapat memberikan kepuasan yang tinggi. Setelah mengkonsumsinya, harga yang terjangkau membuat masyarakat semakin banyak yang menggemari makanan ini. Target penjual bakso yang tercapai akan membuat penjual merasakan senang karena mendapatkan keuntungan dalam berjualan. Selain itu, yang mereka jual bisa nikmati banyak para pembeli. Kualitas bakso yang dijual oleh para penjual bakso akan selalu merasa puas. Kepuasan yang diberikan oleh para pembeli bakso akan membuat penjual merasa senang. Target yang tidak tercapai di saat keadaan sepi membuat penjual bakso merasakan kesedihan. Selalu merasakan bersyukur dalam setiap keadaan yang ada, keadaan susah maupun senang. Selalu memberikan yang terbaik untuk para pembeli agar merasa puas akan usaha yang telah mereka sajikan. Semangat dari berpikir
untuk bisa menafkahi dan membuat keluarga bahagia. Akan selalu bersemangat. Harapan dari penjualan ini yaitu dapat membuka cabang di tempat lain dan semakin berkembang agar masyarakat lainnya dapat menikmati bakso dari toko ini.